sedang bergabung dalam Zoom saat ini. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini kelanjutan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Nur Hadi dan apa yang disampaikan oleh Pak Reki. Karena kami ini dari Teknik dan Sistem Industri, Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS. Nah, ini judulnya Raih Mimpimu Bersama Teknik dan Sistem Industri ITS. Nah, tadi paparan yang disampaikan tentang rekayasa produk rendah karbon dan bagaimana kami dari teknik industri mengaplikasikan produk rendah karbon ini, pendekatan produk rendah karbon ini di setiap siklus hidup dari produk. Mungkin di sini ada yang masih SD begitu ya, tapi saya lihat tadi ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMP, mungkin ada Bapak Ibu gurunya juga. Seringkali kita bertanya-tanya nih, pas masih SD atau SMP gitu ya, atau yang sudah SMA bahkan yang sudah mau lulus pun sebenarnya masih bingung kadang ya. Saya nanti kuliah di jurusan apa ya? Jadi untuk memilih kita mau kuliah di jurusan apa, pertama mungkin kita perlu memahami bahwa ada banyak rumpun keilmuan. Dan semua rumpun keilmuan itu bermanfaat dan berguna nantinya ya, berguna tergantung bagaimana kita memaksimalkannya, mengaplikasikannya. Nah, kalau dibagi berdasarkan rumpun keilmuan, mungkin ya adik-adik ini nanti ada yang pengen kuliah, saya pilih jurusan apa. Mari kita lihat ada 6 rumpun keilmuan besar. Yang pertama di sini rumpun ilmu agama. Ini meliputi jurusan-jurusan yang mempelajari agama, filsafat, teologi, dan ilmu-ilmu yang terkait agama lainnya. Kemudian ada rumpun ilmu humaniora. Nah, rumpun ilmu humaniora itu mencakup jurusan-jurusan yang mempelajari bahasa, kemudian sastra, sejarah, filsafat, seni, dan budaya. Nah, ini teman-teman yang berkecimpung di ilmu humaniora ini banyak yang pada akhirnya mengambil profesi menjadi misalnya nih ya penulis novel begitu, kemudian penulis puisi, pembuat karya seni, pelukis, penari, kemudian membuat ukiran, menghasilkan karya-karya seni begitu ya, dan mempelajari budaya-budaya. Yang ketiga, ada rumpun ilmu sosial. Pada rumpun ilmu sosial ini meliputi jurusan-jurusan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik, hukum, dan bahkan ekonomi. Ini masuk dalam rumpun ilmu sosial. Apakah di luar sana banyak profesi untuk rumpun ilmu sosial? Banyak, banyak sekali. Politik misalnya ini kita mengenal banyak politikus ya. Jadi untuk politik banyak sekali profesi yang bisa kita tekuni di situ. Lalu hukum mungkin adik-adik sudah pernah mendengar istilah pengacara begitu ya. Itu mereka dari rumpun sosial, tepatnya jurusan hukum. Dan ada psikologi misalnya. Itu psikologi itu bukan hanya keilmuan tetapi juga profesi. Namanya kebetulan sama nih. Kemudian yang keempat itu ada rumpun ilmu alam. Apa rumpun ilmu alam? Ini mencakup jurusan-jurusan tentang alam. Misalnya nih, fisika, kimia, biologi, matematika, dan ilmu kebumian. Dari SD ini kita semua sudah belajar ya tentang mungkin basicnya mulai dari matematika. Matematika, kemudian makin advance ditambah biologi, kemudian ditambah kimia dan fisika untuk yang levelnya sudah sekolah menengah. SMP misalnya atau SMA. Yang kelima ada rumpun ilmu formal. Apa sih rumpun ilmu formal? Ini meliputi meliputi keilmuan seperti matematika. Jadi matematika itu bisa masuk ke dalam ilmu alam, tapi termasuk juga dalam ilmu formal. Kemudian ada statistika dan ilmu komputer. Dan yang terakhir ini adalah rumpun ilmu terapan. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian
kalau melihat yang di atas itu kayak jarang melihat ini profesinya apa ya. Tapi kalau dalam rumpun ilmu terapan ini yang paling kelihatan. Biasanya nih kalau adik-adik karnaval tuh seringkali mereka memilih eh, seragam atau baju yang terkait dengan rumpun ilmu terapan. Misalnya nih, kedokteran, pertanian, ilmu kesehatan gitu, dan ini insinyur. Insinyur nih banyak, ada sipil, elektro, mesin, dan industri. Jadi, eh, setelah mengetahui rumpun-rumpun keilmuan di sini, kita bisa lihat bahwa teknik sistem dan industri atau sebagian besar jurusan di ITS itu termasuk dalam rumpun ilmu terapan. Oke, lalu apa sih teknik sistem dan industri? Tadi kan dijelaskan Pak Reki dan Profesor Nur Hadi menyebutkan teknik industri berkali-kali. Sebenarnya teknik industri itu mempelajari apa gitu ya? Ini dibagi menjadi ini bentuk sarang lebah ya. Jadi di dalamnya itu ada apa-apa yang dipelajari oleh teknik industri. Kurang lebihnya, kalau adik-adik atau bapak ibu itu datang ke suatu atau melihat suatu produk, apa yang ada di dekatnya ya, yang ada di dekatnya. Mungkin di dekat saya tadi ada produk yang gampang dilihat tuh ada HP misalnya. HP ini. Jadi teknik industri ini menggabungkan antara manusia, mesin atau alat, kemudian kemampuan manajemen dan sumber daya lainnya untuk membuat suatu produk yang baik. Baik ini dari berbagai hal. Bisa dia nih produknya secara fungsi baik, secara kualitas baik, secara lingkungan juga baik. Jadi dari sisi carbon footprint-nya baik. Itu semuanya melalui tahapan dalam desain teknik industri. Jadi yang pertama apa? Kalau kita melihat produk HP tadi. Pertama mulai dari desainnya, dari desain. Kemudian setelah desain kita lihat apanya lagi? Materialnya. Setelah punya material, produk ini diapain? Diproses kan ya? Diproses. Bagaimana proses ini butuh orangnya berapa, kemudian mesinnya apa, kemudian butuh berapa lama, itu semua didefinisikan di dalam proses. Oh, untuk membuat produk yang rendah karbon, bahkan menentukan manusia yang di dalam proses produksi itu sangat berimpact. Misalnya nih ya, kalau kita merekrut pegawai yang rumahnya dekat dengan fasilitas produksi, itu beda karbonnya dibanding kalau pegawai-pegawainya itu dari tempat lain, dari luar kota gitu, bahkan dari luar provinsi. Itu juga sangat berpengaruh terhadap carbon footprint dari suatu produk. Nah, kalau produk ini diproduksi, kemudian sudah keluar, kita bicara tentang packagingnya, kita bicara tentang garansinya, kita bicara tentang bagaimana sih nanti after sales-nya, kalau rusak bagaimana? Siapa yang akan melayani service apabila produk ini rusak? Memungkinkan nggak ada spare part yang juga kita jual, jadi bukan hanya HP-nya, tetapi juga spare part-nya. Kemudian lebih jauh lagi, kalau produk sudah jadi, bagaimana akan sampai di tangan konsumen? Sampai di tangan konsumen ini, apakah kita menjual langsung, tidak punya toko misalnya, tidak punya showroom, tapi hanya dijual online? Ataukah kita membutuhkan toko, kita membutuhkan tempat untuk memamerkan produk. Misalnya, apakah harus di mall? Apakah kita juga butuh misalnya brand ambassador gitu ya, kayak oh itu HP-nya Dian Sastro Samsung. Nah, ini kan juga bagian dari pemasaran. Nah, itu strategi yang dipilih oleh pembuat handphone tadi. Nah, kemudian selain itu lebih jauh lagi ya, ini kayak harganya berapa sih biar kita bisa bersaing dengan produk lain. Nah, itu hal-hal yang diperhitungkan dalam keilmuan teknik industri. Untuk mencapai keseluruhannya tadi, kita belajar tentang bagaimana mengukur suatu kerjaan. Jadi, suatu kegiatan dalam proses produksi itu butuh waktu berapa lama, butuh energi berapa banyak gitu ya, kemudian butuh alat apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, operations research atau riset penelitian.
penelitian operasional. Jadi ini dalam penelitian operasional kita menghitung berapa sih tenaga kerja yang optimal, berapa sih jumlah truk yang paling baik, berapa sih bagaimana sih menentukan harga yang baik itu di sini. Kemudian ada engineering ekonomi. Bagaimana kita menghitung semua biaya di dalam produksi sampai nanti kita bisa menentukan harganya itu seperti apa. Kemudian ada benefit yang baik nggak dari sesuatu yang bisa kita nilai dengan rupiah misalnya. Itu masuk dalam poin yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang fasilitas. Jadi ketika di dalam pabrik itu ya, kan fasilitas ini ada desainnya. Misalnya nih, toilet itu bagusnya di sebelah mana? Itu yang simple ya. Kemudian gudang di sebelah mana? Kantornya di sebelah mana? Sistem produksinya di sebelah mana? Di dalam sistem produksi sendiri juga masih dipikirkan mesin satu sebaiknya jaraknya dengan mesin dua sejauh apa, sedekat apa. Nah itu facilities engineering. Kemudian ada kualitas dan keandalan. Di sini kita bicara tentang kualitas produk dan keandalan mesin-mesin produksi. Lalu ada yang poin keenam ini, ergonomi dan human factor. Jadi teknik industri juga mempelajari bagaimana sih di dalam tempat kerja itu, di dalam lingkungan kerja sebenarnya nih ya, cahaya yang optimal agar orang bisa produktif itu seperti apa. Kemudian agar orang tidak lelah itu kursi baiknya sandarannya tuh sudutnya seberapa. Meja tingginya seberapa. Pintu yang baik itu tingginya seberapa, lebarnya seberapa. Ini diperhitungkan dalam ergonomics and human factor. Kemudian mungkin salah satunya kayak begini ya. Sebenarnya manusia itu maksimal bisa kerja itu berapa jam berturut-turut. Lalu berapa lama dia perlu istirahat. Itu juga diperhitungkan di dalam yang keenam tadi. Ergonomics and human factor. Kemudian ada operations engineering. Ini mengatur keseluruhan fasilitas ya, termasuk gudangnya di mana, kemudian kita akan punya distributor di mana, pabriknya di mana, itu masuk di yang nomor 7 dan 8, Operation Engineering dan Manajemen Rantai Pasok. Kemudian yang lainnya ini adalah pendukung. Misalnya di pabrik itu ada tentang K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, itu yang nomor 10. Kemudian ada sistem informasi. Kemudian ada desain dan manufacturing engineering. Kemudian ada pengembangan produk dan ada pengembangan sistem. Jadi secara umum ini adalah isi dari keilmuan teknik industri. Jadi bagi adik-adik yang mungkin berpikir ya, sebenarnya insinyur atau engineer itu apa saja sih? Seringkali itu yang terdengar kan insinyur tuh teknik mesin, kerjanya di kelistrikan gitu ya. Atau teknik mesin, teknik elektro di kelistrikan, teknik mesin yang ya seputar mesin. Nah ini ada teknik industri itu apa? Mudah-mudahan dengan sesi ini adik-adik bisa dan Bapak Ibu ya bisa mendapat gambaran yang baik. Sebenarnya teknik industri itu ngapain gitu ya. Jadi kalau saya mau masuk teknik industri, nanti mata kuliah saya tuh apa sih? Ada apa saja di sehari-harinya. Mungkin kalau sekarang yang masih SD seputar pelajarannya apa? Agama, PPKN, bahasa Indonesia, begitu ya. Terus yang sudah SMA mulai ada fisika, kimia, dan seterusnya. Dan mungkin adik-adik sudah mulai mengembangkan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap suatu materi tertentu. Misalnya ada kayak, saya suka kalkulus, saya suka matematika nih. Saya nggak suka nih bahasa Indonesia. Nah, ini mari kita lihat sekilas tentang kurikulum di Departemen Teknik Industri. Ketika semester 1, mahasiswa teknik industri itu belajar apa? Ini mohon maaf di sini ada salah ketik ya, ini kalkulus pakai K ya, harusnya dua-duanya. Kalkulus, semester 1 belajar kalkulus, fisika mekanik, kemudian kimia, pengantar teknik industri, menggambar teknik, dan statistika 1. Itu semester 1. Nanti di semester 2,
Yang dipelajari meliputi kalkulus 2, jadi lanjut lagi. Kalkulus ini matematika gitu ya. Kalkulus 2, kemudian fisika listrik dan magnet, kemudian biologi, ergonomi, statistika, dan seterusnya. Lalu masuk ke semester 3 saya belajar apa nih? Ini mulai agak advance nih. Aljabar linier, kemudian statistika 3. Kok statistikanya banyak ya ternyata di teknik industri gitu. Mungkin ada yang sudah mulai batin ini, wah statistikanya banyak. Kemudian ada teknik tata cara dan pengukuran kerja, ada pemrograman komputer, ada penelitian operasional, sistem manufaktur, dan bagaimana melakukan analisis serta estimasi terhadap biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya nih di dalam kesehatan dan keselamatan kerja di situ dibahas kalau di pabrik itu peralatan atau perlengkapan keselamatan kerja itu meliputi apa gitu. Ada di lokasi-lokasi industri itu yang kita harus mengenakan helm, kemudian mengenakan kacamata pengaman, dan seterusnya. Ada juga yang kita nggak perlu, tergantung dari bagaimana proses dan mesin produksi di lokasi yang kita kunjungi. Kemudian pada saat semester 4, lanjut dengan penelitian operasional. Bagaimana merancang dan mengembangkan produk, bagaimana merencanakan produksi dan melakukan pengadaan barang. Ini mulai dari bahan baku yang untuk produksi sampai kalau sudah selesai produksi bagaimana nih cara kita storing dan seterusnya. Kemudian ada ekonomi teknik, ada sistem informasi, mendesain sistem informasi. Kemudian pengendalian kualitas, serta pemeliharaan. Nih, baru semester 4. Lalu semester 5 ada sistem logistik, otomasi industri, manajemen proyek, dan seterusnya. Nah, mata kuliah yang masih mirip dengan mata pelajaran adik-adik yang sekarang sedang dipelajari ya, itu masih ada. Misalnya kayak agama, Pancasila, bahasa Inggris, kemudian kewarganegaraan, bahasa Indonesia, itu semuanya masih ada. Tetapi merupakan kalau di ITS itu seperti mata kuliah yang wajib untuk semua departemen, bukan hanya di teknik industri saja, tetapi untuk jurusan-jurusan lainnya. Nah, ketika kita kuliah di uh, program sarjana S1, maka kita akan dihadapkan dengan mata kuliah yang namanya tugas akhir di semester 8. Oke, ini kurikulum teknik industri. Sekarang pertanyaannya, kalau teknik industri kan banyak ya di Indonesia. Mengapa teknik dan sistem industri yang di ITS? Mungkin adik-adik bertanya-tanya nih, kenapa nih saya kok mesti milih ITS nih? Saya kenalkan dulu, ini adalah gedung teknik industri ITS. Jadi saat ini saya sedang Zoom di lantai 2, di sini, di lantai 2. Kemudian tadi Pak Reki ada di lantai 4 yang di sini. Nah ini segini ini adalah gedung teknik industri ITS. Kami punya gedung 6 lantai di sini dan yang di sini 2 lantai berisi ruang-ruang kelas gitu ya. Ini baru teknik industri. Jadi mungkin adik-adik dan Bapak Ibu yang belum mengetahui ITS, ITS itu gede banget, gede banget. Nah, di sekitar ITS ini ada banyak mall. Salah satunya kelihatan ini ada Pakuwon City Mall namanya. Oke, ini gedung teknik industri. Ini tampak depannya seperti ini. Teknik industri ITS. Kita masuk di sini. Sini teknik industri. Kami berada di kompleks Fakultas Teknologi dan Rekayasa Industri. Di dekat kami itu ada teknik mesin, teknik fisika, teknik material dan metalurgi, kemudian ada teknik kimia dan teknik elektro. Oke, kemudian di TI, ITS itu ada apa saja sih? Punya apa sih? Kami sekarang punya 48 dosen. 13 diantaranya profesor. Profesor itu gelar tertinggi dalam akademik ya. Tadi Prof. Nur Hadi, Bapak Nur Hadi tadi sudah profesor. Beliau salah satu dari 13 profesor yang kami miliki. Dan dari 48 ini 30 dosen lebih itu sudah bergelar doktor. Gitu ya. Nah,
lulusan teknik industri, mengapa teknik industri ITS gitu ya? Tadi lulusan kami itu rata-rata waktu tunggunya sebelum mendapatkan pekerjaan pertamanya itu kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Kemudian secara keseluruhan kami bukan hanya punya program sarjana atau S1, tapi ada S2 dan S3. Ini jumlah mahasiswa yang sekarang kami miliki ya. Ada 843 yang di program sarjana, jadi satu angkatan tuh sekitar 200-an gitu ya. Kemudian di S2 kami punya 295 mahasiswa dan S3 ada 94 mahasiswa. Nah, rata-rata durasi studi kalau sarjana di Teknik Industri ITS ini hampir 70% tuh lulus pas 4 tahun. Nah, 15%-nya itu agak molor, 16% itu bahkan kurang dari 4 tahun. Jadi yang lulus lebih cepat itu lebih banyak daripada yang lulusnya molor. Itu salah satu kelebihan teknik industri ITS. Lagi di sini akreditasi kami bukan hanya terakreditasi nasional dengan kategori unggul yang merupakan kategori tertinggi dalam akreditasi nasional, kami juga terakreditasi internasional. Jadi di sini kami terakreditasi ASIN, pernah tersertifikasi AUN dan ABET. Ini ABET akreditasi di Amerika begitu ya. Tapi kami sudah tidak memperpanjang yang 2 di bawah, cuma masih punya 2 yang di atas ini. Oke. Nah, lulusan teknik industri itu bekerjanya di mana sih, Bu? Gitu ya. Di mana sih kalau saya misalnya kuliah di teknik industri, lalu saya kerja di mana? Nah, lulusan dari teknik industri ITS itu 29% bekerja di sektor manufaktur. Misalnya di Astra, Toyota, LG, Mattel, Semen Gresik, Petrokimia Gresik, Nestle, dan seterusnya. 7% bekerja di bank dan asuransi. Misalnya Bank Indonesia, Bank Mandiri, Jim Niaga, dan seterusnya. 24% bekerja di sektor jasa, menjadi konsultan di bidang logistik, di pembangkit listrik seperti PJB, PLN, PJBS, Indonesia Power, PT Telkom, kemudian di bidang pemeliharaan juga. Lalu yang 12% ini bekerja di pertambangan dan oil and gas. Misalnya nih, ada yang bekerja di Pertamina, PGN, perusahaan gas negara ini ya, Total, Medco, Selam Bersih, Haliburton, dan lain-lain. Nah, 27%-nya ini salah satunya saya bekerja sebagai akademia, jadi sebagai dosen begitu ya. Kemudian ada yang sebagai entrepreneur, pengusaha, memiliki UMKM, kemudian UMKM-nya ada yang berkembang menjadi besar, kemudian ada yang menjadi pegawai negeri atau di institusi pemerintah. Oke. Kemudian ini adalah partner-partner university. Jadi jika adik-adik nanti kuliah di Teknik Industri ITS, banyak program misalnya pertukaran pelajar di mana mahasiswa-mahasiswi kami itu pergi ke luar negeri gitu mengambil perkuliahan di sana kemudian kembali lagi ke sini melanjutkan kuliah. Nah, ini adalah beberapa universitas yang telah bekerja sama dengan kami. Jadi ada UTM dari Malaysia, kemudian ada Queensland di Australia, Curtin juga di Australia, Fontys di Eropa, Coventry di Inggris, kemudian ada dari Singapura, ada dari Inggris, dari Filipina, dari Thailand, dan lain-lain. Ini adalah partner university kami. Nah, kerjasama dengan perusahaan juga banyak, adik-adik dan ibu bapak sekalian. Jadi, apabila ada yang ingin misalnya magang, kemudian bisa kerja praktek, ini adalah perusahaan-perusahaan yang umum sekali di mana mahasiswa kami magang dan kerja praktek di situ. Misalnya Pertamina, Toyota, Mandiri, dan banyak lagi. Ini hanya contoh kecil saja. Lalu kalau jadi mahasiswa tuh kegiatannya apa saja sih? Ini contoh-contoh kegiatan mahasiswa kami yang di atas ini himpunan mahasiswa teknik industri. Mereka ada kegiatan misalnya kayak camping, edukasi bareng, kemudian ini wisuda, dan ada misalnya ini pengabdian masyarakat di mana kami membagi
keilmuan ya, keilmuan dan manfaat kami dengan masyarakat sekitar. Ini kebetulan dengan SD terdekat di lingkungan kami. Nah, ini contoh kegiatan akademik ketika mahasiswa melakukan sidang tugas akhir atau istilahnya skripsi gitu ya Bapak Ibu atau adik-adik, skripsi begitu. Ini salah satu kakak yang kuliah di teknik industri sedang mempresentasikan skripsinya. Keren banget ya. Nih, kebetulan ini kakak mempresentasikannya dalam bahasa Inggris. Namanya, kok saya lupa ya ini kakaknya ini namanya siapa kemarin ya? Kemarin mempresentasikan tentang manajemen resiko. Oke, kemudian ini prestasi-prestasi mahasiswa teknik industri, diantaranya di tahun ini saja kami sudah mendapat banyak sekali kejuaraan. Ini ada 7 di sini, 6, sorry 7 ya. Juara 1 Lomba Integrated Petroleum, juara 2 International Business Plan Competition, juara 3 di Asia Tenggara, kemudian runner up Gandeng Business Case Competition, mendapatkan medali emas kompetisi jurnal ilmiah Festival Nuklir Nasional, juara 2 Camping Youth Mining, dan juara 1 Business Case. Ini contoh-contohnya. Ini juara-juara yang internasional juga, tapi tidak di tahun ini. Ada yang di Korea, ini kita lihat di sini. Ada yang di Harvard, di Amerika. Kemudian ini ada di Macau, itu contoh-contohnya. Nah ini juga contoh alumni-alumni kami yang telah berhasil. Ada yang menjadi manajer di level Indonesia nih ya, misalnya ini Kak Anantaruri, Kak Vincentia Erika, kemudian ini ada yang lebih senior lagi menjadi direktur, kemudian ada yang di sini menjadi dirjen dan lain-lain. Oke, kira-kira itu sih. Lalu bagaimana sih kalau saya mau masuk nih ke teknik industri ITS, mesti bagaimana? Mulai dari sekarang tuh mesti bagaimana? Jadi ada 3 jalur seleksi. Yang pertama, Permisi Ibu, ya, waktunya Trisa. kurang 5 menit. Oh iya nih yang terakhir Trisa, terima Terima kasih. kasih. Ya, kemudian ini jalur masuk. Kalau mau masuk ke teknik industri ITS bagaimana? Bisa lewat jalur prestasi. Jadi mulai sekarang dikumpulkan prestasinya. Juara lomba ini, juara lomba itu, nilainya bagus. Ini bisa masuk ke dalam jalur prestasi. Kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes. Ini yang ujiannya sekarang itu online ya. Dulu masih tes tulis, sekarang menjadi online. Kemudian yang terakhir nih, ini biasanya pelaksanaannya lebih setelah 2 yang di atas, ada seleksi jalur mandiri ITS. Jadi melalui ujian seleksi masuk ITS. Seleksi masuk ITS juga ada jalur prestasi di mana bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian kalau mandiri prestasi itu bisa mendapatkan potongan biaya studi lebih banyak. Kemudian di sini yang kedua, melalui jalur mandiri bisa melalui mandiri kemitraan. Jika orang tuanya bekerja di perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan ITS, bisa lewat jalur mandiri kemitraan. Kemudian ada seleksi mandiri umum. Kira-kira itu informasi dari saya mengenai Departemen Teknik Industri ITS. Begitu Kak Trisa, saya kembalikan ke Kak Trisa untuk sesi berikutnya. Terima kasih Ibu telah memaparkan materinya. Izinkan saya membacakan yang telah saya resum. Rumpun keilmuan, rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humania, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan. Keilmuan teknik sistem dan industri. Yang pertama, work design and measurement. Yang kedua, operation research and analysis. Yang ketiga, engineering economic analysis. Yang keempat, fasilitas engineering and energy management. Yang selanjutnya, prestasi mahasiswa 2025, juara 1 Integrated Petroleum Festival 2025, yang kedua juara 2 NPRIT International Business Plan Competition,
Juara 2 South Asia Business Case Competition by Share ITB and NTU Produk. Terima kasih.